Erik ten Hag minta Harry Maguire bertahan di Manchester United. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Manajer mereka, Erik ten Hag dikabarkan meminta Harry Maguire untuk bertahan di timnya. Sejak musim lalu Maguire dikabarkan tidak bahagia di Manchester United. Ini disebabkan jam bermainnya menurun drastis semenjak Erik ten Hag menjabat sebagai manajer Setan Merah. Suasana hati Maguire semakin kacau di musim panas ini. Pasalnya statusnya sebagai kapten Manchester United resmi dicopot oleh manajer asal Belanda tersebut. Talksport mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak mau berpisah dengan Maguire. Ia meminta sang bek untuk bertahan di Old Trafford pada musim depan. Laporan yang beredar di Inggris sendiri menyebutkan bahwa Manchester United sendiri kesulitan untuk melepaskan Maguire di musim panas ini. Ada dua penyebabnya. Yang pertama karena Manchester United meminta bayaran sekitar 50 juta pounds untuk jasa Maguire, di mana angka ini dinilai terlalu mahal. Selain itu Maguire memiliki gaji di atas 200.000 pounds per pekan di Manchester United. Kebanyakan klub peminatnya tidak sanggup membayar gaji semahal itu, sehingga saat ini peminat Maguire sangat terbatas. Maguire sendiri masuk dalam skuad pramusim Manchester United di tahun 2023 ini. Ia dikabarkan akan diberikan kesempatan bermain yang cukup banyak selama tur pramusim Manchester United ini. Paris Saint-Germain siap sergap Rasmus Højlund, Manchester United siaga. Manchester United bergegas memberikan tawaran resmi kepada Atalanta untuk Rasmus Højlund. Sebab, Paris Saint-Germain rupanya tertarik juga. Højlund memang jadi salah satu target Manchester United di bursa transfer musim panas ini, selain Randal Kolo Muani. Sebab, Manchester United membutuhkan sosok striker utama setelah kepergian Cristiano Ronaldo dan Wout Weghorst. Højlund dianggap cocok dengan profil pemain yang diinginkan Manchester United, mengingat dia baru berusia 20 tahun dan masih bisa diasah lagi untuk naik level ke penyerang papan atas. Sejauh ini dari isu yang beredar, Manchester United baru mencapai kesepakatan pribadi dengan Højlund yang akan mendapat kenaikan gaji 7-8 kali lipat dari yang diterimanya di Atalanta, sebesar 640.000 euro per musim. Sementara itu, Manchester United belum menghubungi Atalanta secara resmi untuk memberikan tawaran. Kabarnya Atalanta meminta 65-70 juta euro untuk pemain asal Denmark tersebut. Manchester United ingin menawar di kisaran 55-60 juta euro dengan sebagiannya dibayar lewat pertukaran pemain. Atalanta kabarnya menolak itu dan ngotot Højlund harus ditebus dengan harga yang diinginkan. Hal ini dimanfaatkan Paris Saint-Germain yang rupanya juga tertarik untuk memboyong Højlund sebagai calon pengganti Lionel Messi. Masuknya PSG membuat manajemen Manchester United bergerak cepat untuk memberikan tawaran resmi pertamanya kepada Atalanta. Manchester United berharap bisa mendapatkan jawaban secepatnya dari Atalanta agar bisa mengurus kepindahan pemain yang bikin 10 gol dari 24 laga di Serie A musim lalu itu. Manchester United bisa bikin takut Arsenal di laga pramusim 2023. Siapa yang meragukan Manchester United bisa memenangkan gelar Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024, segeralah berpikir sebaliknya. Musim ini akan menjadi momen terbaik Manchester United kembali dikdaya di kompetisi tertinggi Inggris. Pada periode lalu, skuad besutan Erik ten Hag tampil solid. Meski tak juara, finish di posisi ketiga klasemen akhir merupakan sinyal kalau Manchester United siap bertarung kembali dalam perburuan gelar di kompetisi domestik maupun Liga Champions. Perlu diingat pula, sukses menggondol trofi Piala Carabao dan melaju ke final Piala FA menjadi bukti Manchester United masih layak dijagokan. Ten Hag terus berbenah, termasuk membangun mesin perangnya jelang datang musim baru. Juru taktik Belanda yang didatangkan musim panas tahun lalu ini pastinya bertekad menyudahi penantian panjang Manchester United, yang tak pernah lagi memenangkan Premier League. Setelah musim tahun 2022 sampai tahun 2023 yang mengesankan, Manchester United akan menjadi tim yang mapan saat mereka memasuki musim baru. Belajar dari musim lalu, para pemain kini akan jauh lebih nyaman dan percaya diri menyambut musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Semua pemain mengetahui gaya permainan Ten Hag dengan cukup baik dan tidak mungkin mengalami awal yang sulit untuk melakoni musim baru seperti yang mereka rasakan musim lalu. David De Gea bisa dibilang kiper terbaik dunia selama dekade terakhir, tapi hari-hari itu telah berlalu dan kelemahannya sebagai penjaga gawang terlihat jelas selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Sekarang Andre Onana telah datang setelah kepergian De Gea, artinya, masalah telah diselesaikan dengan cara sebaik mungkin. Setelah mengamankan tanda tangan Mason Mount dan Andre Onana,
Manchester United kini fokus mendatangkan striker, bomber Atalanta, Rasmus Højlund dan Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt berada di radar mereka. Manchester United memiliki kans mendatangkan satu dari dua pemain. Jika berhasil, keberadaan penyerang anyar bakal menjadi dorongan besar bagi Setan Merah. Anthony Martial adalah striker andalan mereka musim lalu dan karena masalah cederanya, dia membuat total 29 penampilan di semua kompetisi. Dia juga tidak konsisten dan tidak bisa diandalkan sepanjang musim. Højlund dan Kolo Muani memberi pilihan pragmatis bagi Manchester United agar bisa melenggan nyaman mengarungi musim depan. Gelandang muda Kobbie Mainoo diprediksi tembus tim utama Manchester United di musim 2023. Legenda Manchester United, Andy Cole memberikan pujian kepada sosok Kobbie Mainoo. Ia menilai gelandang muda itu berpotensi menembus tim utama Setan Merah di musim depan. Kobbie Mainoo merupakan salah satu pemain yang dibawa Erik ten Hag di tur pramusim Manchester United musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia diberi kesempatan setelah musim lalu ia tampil di tim muda Setan Merah dengan ciamik. Sang gelandang sendiri dua kali dimainkan ten Hag di pramusim kali ini. Sang gelandang tampil apik setiap kali diberi kesempatan oleh sang manajer. Andy Cole sendiri cukup terkesan dengan penampilan Kobbie Mainoo selama pramusim ini. Gelandang muda Kobbie Mainoo bermain dengan sangat bagus, buka Andy Cole kepada MUTV. Andy Cole menyebut bahwa ia sudah lama mengamati aksi Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang punya talenta yang diperlukan untuk bermain di tim utama Manchester United. Saya sempat berbicara dengan salah satu pihak internal klub. Ia mengatakan jika musim lalu Kobbie Mainoo tidak mengalami cedera, ia mungkin akan dimainkan di beberapa pertandingan terakhir di musim lalu, sambung Andy Cole. Saya sempat menonton pertandingannya dan saya bisa melihat mengapa sumber tadi mengatakan demikian. Ia memang terlihat sangat bagus. Andy Cole juga menilai bahwa Kobbie Mainoo juga tampil apik sepanjang pramusim ini. Jadi ia menilai sang gelandang berpotensi menembus tim utama Manchester United di musim ini. Anak-anak ini terlihat bermain seperti mereka sudah lama berada di tim utama. Jujur saya sangat menikmati permainan para pemain-pemain muda ini, sambung Andy Cole. Saya bisa bilang bahwa masa depan anak-anak ini cerah, meski kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Namun apa yang mereka tunjukkan di hari Rabu kemarin benar-benar positif, imbuhnya. Menurut informasi yang beredar, Kobbie Mainoo tidak diizinkan untuk dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Erik ten Hag dilaporkan sangat menyukai sang gelandang dan siap memberikannya kesempatan bagi sang bek. Rasmus Højlund desak Atalanta untuk segera melepasnya ke Manchester United. Usaha Manchester United untuk mendapatkan jasa Rasmus Højlund di musim panas ini mendapatkan bantuan. Sang striker mulai menekan klubnya agar ia bisa lekas dijual ke Old Trafford. Manchester United saat ini fokus berburu striker baru. Erik ten Hag butuh mendatangkan penyerang baru sebelum musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dimulai. Perburuan striker baru Manchester United mengerucut ke satu nama. Setan Merah dilaporkan kini fokus ingin mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Dilansir Calcio Mercato, Manchester United mendapatkan tambahan tenaga untuk merekrut Rasmus Højlund. Sang striker dilaporkan mulai menekan Atalanta agar ia bisa lekas dijual. Menurut laporan tersebut, proses transfer Rasmus Højlund di musim panas ini cukup rumit dan alot. Atalanta memang siap menjual sang striker, namun mereka meminta bayaran yang kelewat tinggi untuk sang striker. Beredar kabar bahwa Manchester United diminta membayar sekitar 80 juta euro untuk sang striker, sementara Manchester United dikabarkan ogah membayar harga semahal itu. Menurut laporan tersebut, Rasmus Højlund baru-baru ini menemui manajemen Atalanta. Ia menegaskan intensinya untuk bergabung dengan Manchester United. Ia tidak mau melanjutkan karirnya bersama Atalanta di musim depan. Jadi ia meminta manajemen Atalanta tidak perlu memperumit transfernya agar ia bisa segera pindah klub. Menurut laporan yang beredar, Manchester United dan Atalanta sedang intens membahas transfer Rasmus Højlund. Manchester United berharap proses ini bisa selesai di pekan depan agar Rasmus Højlund punya waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Manchester United akan segera umumkan transfer Andre Onana. Saga transfer Andre Onana akan segera berakhir. Kiper Inter Milan itu dilaporkan akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan baru Manchester United. Nama Andre Onana memang sudah santer dikaitkan dengan Manchester United. Ia diproyeksikan Erik ten Hag sebagai pengganti David De Gea yang kontraknya tidak diperpanjang. Sepekan terakhir, Andre Onana intens dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah dan Inter Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer sang kiper.
Sky Sports melaporkan bahwa proses transfer Andre Onana sudah selesai. Sang kiper akan segera diperkenalkan sebagai kiper baru Manchester United dalam 24 jam ke depan. Menurut laporan tersebut, Andre Onana sudah mendarat di Manchester pada hari Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023 kemarin. Ia langsung menuju ke Carrington. Ia menjalani tes medis di markas Manchester United tersebut. Tidak ada kendala berarti dalam tes medis yang ia lalui, sehingga ia langsung mengikuti proses pemotretan sebagai persiapan untuk pengumuman kedatangannya. Menurut laporan yang sama, Manchester United harus menunggu sekitar 24 jam lagi untuk memperkenalkan Andre Onana ke publik. Ini disebabkan Setan Merah masih mengurus proses visa dan izin kerjanya. Proses ini dikabarkan akan segera selesai. Jadi ketika izin kerja itu keluar, Manchester United akan resmi memperkenalkan Andre Onana ke publik sebagai kiper baru mereka. Andre Onana sendiri dilaporkan sudah membooking tiket untuk terbang ke Amerika Serikat. Ia akan menyusul rombongan Manchester United yang sudah berangkat duluan ke negeri Paman Sam untuk menggelar tur pramusim.